Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah di siang hari ini kita diberikan kesempatan kelimpahan nikmat berupa kemampuan untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah, tentu dengan niatan kita untuk bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Karena kemampuan kita melaksanakan ibadah itu bukan hal yang murah, bukan hal yang mudah, semua pasti karena izin Allah. Dan beribadah itu artinya kita diizinkan untuk bisa melunasi amanah penciptaan manusia. Jadi kalau kita sibuk bekerja mencari nafkah, maka semua harus kita bingkai dalam ibadah. Itulah kalimat utama yang selalu kita ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salat dan salam telah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau kita meniti jalan hidup. Berbagai hal, mulai dari hal yang kecil, persoalan makan, kamar mandi, sampai persoalan keumatan, kebangsaan, tidak boleh kita lewatkan untuk selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat zuhur yang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan tadi, pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar tentang qiyas di dalam Tarjih Muhammadiyah. Sebagaimana yang lalu, pertemuan bulan lalu kami menyampaikan tentang ijma', bahwa di dalam Tarjih Muhammadiyah itu sumber sebenarnya hanya Al-Quran dan Sunnah. Adapun yang lain itu sebagai sumber para tekstual, yakni dia dijadikan sebagai metode, termasuk pada persoalan ijma' dan qiyas pada hari ini yang kita akan bahas. Meskipun ada beberapa sumber yang nanti tidak bisa dijadikan metode, maka itu pun nanti tidak dijadikan sebagai sumber. Misalnya soal huruf, atau misalnya akhwalus sahabah. Meskipun nanti kita coba lihat apakah Tarjih Muhammadiyah itu pernah mendasarkan hukum berdasarkan akwal sahabat atau tidak. Nah, itu nanti kita bahas tentang qaul sahabat. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang qiyas. Nah, sebelum tentang bagaimana Muhammadiyah membahas qiyas, tentu kita coba lihat definisi secara umum di dalam kitab-kitab fikih. Tentu definisi umum qiyas itu ada al-miqdar, yakni pertimbangan atau menimbang, itu qiyas. Atau dalam istilah biasanya disebut ilhaq hukmin syar'iyyin. Jadi memindahkan atau menyamakan hukum syarak yang sudah ada pada nas kepada lil far', yakni pada hukum yang tidak ada nas atau perkara yang tidak ada nas, ma'illati, didasarkan kepada ilahnya. Nah, ilah itu apa nanti kita bahas. Jadi mempertimbangkan itu artinya menyamakan hukum yang ada di dalam teks baik Al-Quran dan hadis kepada perkara-perkara baru yang tidak ada di dalam teks. Nah, qiyas ini apakah hal baru itu hanya ada sejak atau setelah Nabi wafat? Sebenarnya tidak. Nabi Muhammad sendiri banyak mengalami hal baru yang belum pernah beliau alami, sehingga beberapa kasus nanti kita lihat Nabi juga melakukan hal yang sama yang disebutkan qiyas. Di antara contoh yang sering disebut di dalam kitab-kitab fikih itu pertanyaan Umar. Jadi Umar bin Khattab itu pernah datang ke Nabi, hasyishtu ya Rasulullah, atau halaktu ya Rasulullah. Sebagian riwayat begitu, celaka ya Rasulullah. Qabiltu, jadi aku telah mencium istriku.
Wa ana shaim, tapi ketika aku puasa. Jadi aku puasa, waktu itu sedang istirahat, cium istrinya. Maka batal apa enggak puasanya? Maka Rasulullah sampaikan, lau tamatmatta, andai kata kamu berkumur-kumur, wa anta shaim, fa kaifa idza ta'am. Kalau yang seperti itu gimana? Ketika puasa berkumur-kumur. Maka Umar bilang, la ba'sa. Ya kalau cuma berkumur-kumur gak apa-apa. Fafima. Maka Nabi bilang, ya sama aja kalau begitu. Mencium itu ya sama seperti berkumur-kumur. Jadi tidak batal puasa. Nah, Nabi menjawab itu dengan pertimbangan. Jadi menimbang kasus yang baru dengan kasus yang lama, kasus yang sudah difahami oleh Umar. Sehingga kias itu sudah dilakukan oleh Nabi, sehingga kias ini juga bagian dari hal yang metode yang memang dipraktekkan sejak awal oleh para sahabat. Bahkan nanti kalimat yang juga langsung dengan kalimat qayyisul umur, itu kalimat Umar ibn Khattab ketika berwasiat atau memberikan pesan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Jadi ketika itu disampaikan hukum itu ada pada Al-Quran dan Sunnah. Cari di situ. Kalau sampai menemukan hal yang baru, qayyisul umur iltaq. Jadi kalau ketemu yang baru ya dikiaskan saja, dipertimbangkan dengan apa yang sudah ada. Nah, di dalam ilmu sejarah nanti ada kalimat begini, pada hakikatnya tidak ada yang baru di bawah terik matahari yang sama. Sehingga masalah baru apapun, kalau nanti dikulik-kulik soal sebabnya, ilahnya, motivatornya, tujuannya akan sama. Akan sama. Misalnya kalimat yang paling awal nanti diperdebatkan itu yakni soal khamr. Kalimat innamal khamru wal maisir wal ansab rijsun min amal syaitan. Khamr itu diharamkan, iya. Tapi khamr ini apa? Dulu zaman Nabi hidup, khamr itu yang ada ya dari anggur. Tapi kalau itu saja, gimana kalau yang lain? Karena yang memabukkan ini kan banyak, dan berlarut menemukan hal yang baru terus manusia itu. Sampai hari ini narkoba itu jenis baru muncul terus. Maka kemudian dicari ilahnya. Kalau ilahnya ketemu, maka sampai kapanpun ilahnya akan tetap sama. Apa ilahnya? Ya ilahnya muskil. Maka kalimat kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu khamr, dan khamr itu haram. Selesai. Maka tidak ada perdebatan soal gimana soal ganja, gimana soal kokain, soal heroin dan sebagainya. Meskipun jangan sampai kita salah paham. Yang dimaksud mabuk itu apa? Mabuk itu sebagaimana kalimat Quran, la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Jangan kalian sholat, atau bahkan dalam penafsirannya nanti dilarang sholat dalam keadaan mabuk, kecuali kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Artinya mabuk itu tidak sadar. Jadi kalau naik kendaraan muntah-muntah itu bukan mabuk dalam konteks muskil. Jadi jangan bilang ini haram naik bis, nanti muntah-muntah, mabuk soalnya. Nah, muntah itu bukan muskil, bukan mabuk dalam konteks ini. Jadi orang makan durian sampai muntah-muntah, itu mabuk dalam konteks muskil, atau mabuk karena asam lambungnya naik. Ini dua hal yang berbeda. Maka kalau mabuk karena asam lambungnya naik, ini bukan mabuk dalam konteks muskil. Jadi kalau mau ya makan durian sebanyak-banyaknya, ya sebenarnya tidak akan mabuk. Tidak akan mabuk dalam konteks muskil. Muntah-muntah mungkin. Jadi itu dua hal yang berbeda. Sehingga nanti jangan mengharamkan durian atau mengharamkan tape misalnya. Tape memang ada alkoholnya, tapi sangat rendah dan tidak
akan bikin mabuk. Mungkin mual muntah ya. Nah, tapi kalau misalnya hal yang memabukkan ganja itu nggak bikin muntah. Nah, itu dua hal yang berbeda yang harus difahami. Nah, ini soal qiyas. Bagaimana qiyas ini dipraktekkan oleh para ulama terdahulu memang berbeda-beda modelnya. Misalnya kalau paling awal tentu ulama mazhab kita kenal Imam Malik. Imam Malik karena tinggal di Madinah, beliau banyak bertemu dengan para sahabat, hadis tersebar, maka jarang beliau melakukan qiyas. Sehingga kalau ditanya, kalau nggak ada ya tinggal jawab la adri. Nah itu aja. Itu yang banyak dari Imam Malik. Beda dengan Imam Nu'man bin Thabit atau Abu Hanifah. Beliau dikenal dengan ahlul ra'i, sering berpendapat karena jauh. Irak jauh dari Madinah, hadis belum sampai banyak ke sana. Sehingga metode rasional sangat penting. Maka beliau banyak melakukan qiyas. Nah nanti kemudian dikumpulkanlah dari murid beliau atau murid Imam Malik dan juga murid Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya murid di antaranya adalah saya lupa tiba-tiba Qadhi, saya lupa nama lengkapnya malah tiba-tiba. Jadi beliau punya murid. Nah muridnya ini gurunya Imam Syafi'i, yang kemudian nanti Imam Syafi'i juga berguru dengan Imam Malik. Maka Imam Syafi'i dianggap sebagai pengumpul atau dia yang mempertemukan ahlul ra'yi dengan ahlul hadis. Itu Imam Syafi'i. Nah, nanti Imam Syafi'i beliau memberikan penjelasan tentang qiyas lebih detail. Meskipun nanti pemaknaan qiyas ini nanti diikuti oleh Muhammadiyah sebagaimana di dalam kitab Ar-Risalah. Jadi kitab Ar-Risalah itu ketika ditanya ma huwal qiyas wa ma huwal ijtihad am huma mutafarriqan, apakah keduanya sama? Ternyata Imam Syafi'i bilang huma maknan wahid, keduanya punya makna yang sama. Qiyas itu ya ijtihad itu. Maka nanti kalau kita bahas qiyas di Muhammadiyah, kalau nanti baca masalah 5 tentang qiyas, jelasinya ijtihad. Jadi di apa itu qiyas, penjelasannya ijtihad. Nah nanti sebelum ke sana. Nah karena itu nanti Imam Syafi'i memberikan qiyas lebih detail. Hanya saja nanti muncul Imam Ahmad bin Hanbal, ini murid dari Imam Syafi'i juga, temannya tapi sekaligus muridnya. Nah, beliau nanti lebih ketat lagi. Karena ini beliau lebih ketat lagi. Bahkan dalam mazhab Hambali qiyas itu jadi setelah Al-Quran, Sunnah, kemudian qaul sahabat atau fatwa sahabat, kemudian nanti hadis, baik hadis mursal maupun hadis dhaif. Kalau tidak ada baru qiyas. Jadi qiyas itu dilakukan kalau darurat saja. Nah, dalam catatan Prof. Asmuni bilangnya Muhammadiyah itu mirip dengan gagasan Imam Ahmad bin Hanbal ini, bahwa qiyas itu boleh dilakukan kalau darurat saja. Jadi kalau nggak darurat jangan sembarangan qiyas. Kenapa? Cek dulu di Quran ada apa enggak, di hadis ada apa enggak. Jangan bilang nggak ada padahal ada. Nah, kita itu seringnya pokoknya ini perkara baru, padahal barunya bagi kita. Bagi orang lain mau udah lama tahu gitu. Nah, sehingga jangan sembarangan qiyas. Nah, ini konteks tentang bagaimana qiyas dilakukan oleh para ulama. Ada pula ulama yang menentang qiyas. Nah, nanti dikutip juga oleh Mas Mansur bahwa untuk menjelaskan qiyas di masalah 5 itu, yakni tentang Ibnu Hazm. Jadi mazhab Zahiri itu dia menolak qiyas. Pokoknya kalau nggak pernah dibahas Nabi, nggak pernah dibahas Quran, ya berarti nggak ada hukumnya. Jangan tanya hukumnya. Jadi kalau ada yang nanya,
apa hukumnya makan kerbau? Enggak ada hadisnya. Sudah makan aja. Jadi enggak ada hadisnya. Jadi enggak ada riwayatnya, maka enggak ada kias. Nah, ini Ibnu Hazm yang nanti disampaikan oleh Mas Mansur, hanya beliaulah yang menolak. Tapi semua ulama menerima kias. Nah, ini konteks tentang kias di sejarah Islam. Nah, bagaimana di Muhammadiyah? Kalau kita mau belajar tentang kias, harus belajar tentang masalah 5. Nah, masalah 5 ini termasuk masalah yang unik karena panjang betul pembahasan. Dan pembahasan masalah 5 ini dicatatkan paling awal itu tahun 1934 atau 1935. Meskipun nanti ditanyakan, jadi dia muncul pertanyaan, kemudian ditanyakan kepada para ulama di seluruh Nusantara. Jadi tidak hanya ditanyakan ke orang Muhammadiyah, masalah 5 itu ditanyakan ke Syekh Ahmad Surkati, ditanyakan banyak sekali. Bahkan ulama-ulama yang kalau nanti kita buka itu, ini kan Kiai NU kok ikut ditanya. Ahmad Surkati kan ya bukan orang Muhammadiyah, dia pendiri Al-Irsyad, tapi ditanya juga. Nah, uniknya ada kalimat begini di buku masalah 5 yang ditulis Mas Mansur, itu rangkuman dari jawaban-jawaban itu, bahwa Muhammadiyah itu memang tempat bertanya umat Islam di Indonesia, baik itu orang Muhammadiyah maupun orang non-Muhammadiyah. Jadi seolah gambarannya waktu itu sebelum merdeka, rasa-rasanya itu Muhammadiyah itu kayak MUI gitu. Karena semuanya nanya ke Muhammadiyah gimana. Dan Muhammadiyah kalau ada masalah tanya lagi semuanya ulama-ulama itu. Nah, jadi 1937 ditanya, 1938 terkumpul jawaban, dikumpulkan, dirangkumkan oleh Kiai Mas Mansur, baru kemudian diserahkan kepada Bestur dan diterbitkan tahun 1942. Tapi 42 apakah selesai? Enggak. Nanti yang ada di HPT kita itu berkali-kali dirapatkan sampai 1964. Jadi masalah ini 30 tahun baru selesai. Tapi itu pun sebenarnya nggak selesai betul kalau kita baca, karena isinya pendek, isinya singkat. Jadi tentang qiyas kalau kita baca di himpunan itu malah nggak ada penjelasannya, nggak ada penjelasan apa itu qiyas. Yang ada di situ adalah penjelasan bahwa masalah ini sudah dirapatkan 3 kali majelis, 3 kali daurah, jadi 3 kali pembahasan, 3 kali muktamar gitu, dan dirapatkan. Dan di situ ditemukan tentang berbagai pendapat. Nah, uniknya di ujung dari penjelasan itu, di ujung dari penjelasan tentang qiyas di masalah 5 itu ada kalimat begini: tuna ibtali ay ra'yin mukhtalifin, bahwa pendapat yang diambil oleh Muhammadiyah itu tidak dengan maksud membatalkan pendapat lain. Jadi pendapat lain itu enggak kemudian pasti salah gara-gara ada fatwa Muhammadiyah, enggak. Tanpa begitu. Sehingga dalam berpendapat soal qiyas dan ijtihad, Muhammadiyah saya kira sangat luas. Jadi kalau ada orang Muhammadiyah bilang bacaan sholat hanya ini, yang lain salah, itu berarti ada yang keliru. Atau misalnya nanti soal zakat fitrah harus 2,5 kilo, lebihnya salah, kurangnya salah. Tidak begitu, bahwa memberikan pendapat ya, tapi tidak dengan maksud membatalkan pendapat lain. Nah, ini paling awal. Sehingga penjelasan itu sudah cukup untuk menentukan bagaimana model ijtihad di Muhammadiyah. Nah, istilah qiyas ini kemudian nanti diperluas atau didetailkan di bukunya Prof. Asmuni itu dengan ijtihad itu. Karena ijtihad itu kemudian
dibagi tiga. Ada ijtihad bayani, ini ijtihad dalam bentuk mencari keterangan dari teks Quran, hadis, itu ijtihad bayani. Nah, kedua ijtihad qiyasi, yakni dengan cara qiyas, membandingkan masalah yang baru dengan masalah yang sudah ada dalam teks, itu ijtihad qiyasi. Nanti ada ijtihad istislahi, di teksnya nggak ada tapi butuh jawaban, maka nanti pakai ijtihad istislahi. Jadi perkara baru yang benar-benar baru, di teksnya nggak ada. Yang ini misalnya yang saya cari belum ada pembahasannya, yakni soal bagaimana menyimpan embrio di dalam rahim perempuan lain, atau surrogate mother biasanya, atau titip rahim. Karena ini dicari ilah soal hamil zaman dulu tidak ada. Ini betul-betul baru ini. Nah, ini nanti tidak bisa sekedar kias, nggak bisa pakai kias, harus pakai istisna. Ini istilah. Nah, ini yang kemudian nanti dijelaskan oleh Kiai Mas Mansur. Nah, penjelasan itu saya coba bacakan kalimatnya biar tidak keliru. Jadi kata Mas Mansur di kitab Masalah 5 yang dikumpulkan dari jawaban-jawaban itu, yakni al-qiyas dalam bahasa lughatan taqdiru syai'in ala imsalil akhar wa tasywatuhu bihi, yakni mempertimbangkan sesuatu dengan yang lain atau menyamakannya. Wa istilahan, adapun secara istilah, yakni ilhaqu amrin sakata anu syari', yakni memindah atau menimbangkan perkara yang didiamkan atau tidak dibahas oleh asyari bimansus, jadi yang tidak dibahas oleh Quran hadis, ya, tidak dibahas oleh Allah, lil hukmi li illati jami'atin bainahuma, yakni dalam persoalan hukum karena ada ilah yang secara umum bainahuma sama, jadi ada kesamaan hukum di antara keduanya. Maka dari situ nanti kalau membicarakan kias harus ada 4 hal yang ditemukan dulu baru ngomongin kias. Pertama adalah asal itu hukum awal atau materi awalnya, teks Qur'annya. Misalnya tadi soal khamar, ayatnya harus diambil dulu. Yang kedua adalah al-far'u. Al-far'u ini materi yang baru atau cabang atau materi yang baru. Oh, sekarang ada kasus A, B, C, D, ini baru. Nah, kita kiaskan, ada nggak kiasnya dengan yang dulu. Yang ketiga ada hukumnya, jadi perkara baru, perkara lama ada hukumnya. Yang keempat ada ilahnya. Nah, saya kasih contoh lagi, misalnya musik. Musik itu kalau zaman Nabi tentu sudah ada, tapi memang di hadis itu nanti teksnya beda-beda. Misalnya Abu Hurairah itu ketika dia nyanyi di masjid itu pakai ansyada. Ansyada itu ya bernyanyi, tapi nanti diterjemahkan dari kita dengan kata nasyid. Nah, karena itu hanya ucapan dari lisan, nggak pakai alat musik gitu. Tapi ada al-ghina, al-ghina itu juga nyanyian. Tapi nanti nasyid ini hadisnya sahih, karena ada sahabat Nabi yang nyanyi di masjid, ditegur oleh Umar. Maka kata Abu Hurairah ketika nyanyi di masjid itu, ya Umar, kenapa kau tegur? Dulu ketika anak Nabi nggak masalah. Nah, berarti nggak boleh nyanyi. Tapi ada hadis lagi, hadisnya di dalam riwayat At-Tailami itu kalimat al-ghina'u yambutun nifaqa bil qalbi, bahwa nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Ini juga sama. Nah, makanya sebagian orang berdebat nyanyi itu boleh apa enggak. Nah, karena itu harus dikembalikan manfaat nyanyi itu apa, manfaat orang bernada itu apa. Nah, makanya nih kalau kita baca bukunya Al-Farabi tentang al-musik al-kabir, kita baru paham nanti, oh ternyata musik itu manfaatnya ini salah satunya adalah untuk hipnoterapi. Kalau sampai musik itu menimbulkan kemunafikan, berarti ada masalah.
Kemunafikan itu apa? Bukan kemunafikan itu karena isinya dusta, berkhianat, bukan itu. Kemunafikan yang dimaksud itu dikembalikan kepada makna Quran, yakni bahwa orang munafik itu yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkurullaha illa qalila. Bahwa orang yang munafik itu dia menipu Allah tapi sebenarnya dia tertipu. Artinya orang yang sebenarnya seringnya tertipu. Lagu-lagu itu kan sebenarnya di luar realitas, menipu diri biasanya. Kemudian idza qamu ila sholati qamu kusala, seringnya malas-malasan. Maka kalau lagu yang bikin malas-malasan, nah itu yang butuh nifaq. Yura'unan nas berarti dia menimbulkan sifat riya. Ya orang nyanyi pengen didengar. Kalau didengar niatnya riya, nah masalah ini. Waliyadzukurunallaha illa qalila, mengalpakan diri dari ingat Allah. Nah kalau sampai ini berarti masuk nifaq. Nah konteks ini nanti bisa dimasukkan dalam kias. Nah bermusik yang seperti apa? Nah apa pop, apa rock, apa reggae dan sebagainya. Nah itu biasanya muncul. Kemudian kalimat berikutnya waqad alqa al-qiyas bi kulliyah. Adapun ulama yang menolak qiyas secara umum adalah Al-Imam Ibnu Hazm wa thabata ghairuhu. Jadi Ibnu Hazm menolaknya tapi yang lain menerimanya. Wa kana dzalika fil qada' wal muamalah. Adapun yang dibolehkan qiyas, ini qiyas yang dibolehkan adalah pada hal qada' dan muamalah, yakni kehakiman atau penghakiman atau hukum yang biasanya di pengadilan, juga masalah muamalah. Maka ibadah tidak ada qiyas. Ibadah nggak ada qiyas. Muamalah itu misalnya, kenapa zakat fitrah kita terima pakai beras? Karena zakat fitrah ini konteksnya dia perintahnya adalah ibadah, tapi prakteknya muamalah. Karena prakteknya muamalah dan para ulama sendiri menyampaikan pertimbangannya soal muamalah, maka dipertimbangkan dengan qutul balad, yakni makanan pokok negara itu. Meskipun makanan pokok ini kalau nanti kita bicara politik beras itu unik. Karena sebelum merdeka Indonesia itu pertentangan antara politik beras sama gandum. Jadi beras yang dibawa Jepang, gandum yang dari Amerika. Maka kemudian sampai hari ini kita kenal sebenarnya masih perang di situ. Beras yang di pasar, gandumnya bentuknya mie sama roti. Nah itu nanti belajarnya tentang politik beras dan gandum di Indonesia. Nah, tapi persoalannya nanti konteks muamalahnya apalagi, yakni soknya berapa kilo ini. Nah ini cara kiasnya juga macam-macam. Lalu waktu kecil saya dengerin dari almarhum Ki Ageng Abdul Fattah Wibisono itu menyampaikan, ya orang itu aneh-aneh. Ada yang satu sok kurma itu yang ditimbang kurmanya. Jadi satu sok kurma dimasukin kurmanya ditimbang. Ada yang bilang, ya enggak begitu. Satu sok kurma itu yang ditimbang soknya. Maka kurmanya dikeluarin, berasnya dimasukin soknya. Jadi bukan kurmanya yang ditimbang, berasnya dimasukin ke sok kemudian ditimbang. Nanti ada lagi, ya enggak begitu juga. Maka dilihatnya gimana? Dilihatnya pada keduanya. Keduanya itu sok dan kurmanya tadi, sokan menatem dia dua-duanya. Maka dua-duanya ini harus kemudian dipertimbangkan dengan beras. Jadi merumitkan sekali. Bahkan istilah sok itu sendirian tentu merumitkan karena sebenarnya tidak baku. Maka di kitab fikih nanti ketemunya itu pasti sok Baghdad dan sok Misr, seorang Mesir atau Baghdad. Jarang ulama itu mereferensi kepada sok Madinah. Kenapa? Karena sok yang di Madinah ternyata berbeda-beda. Nah yang tetap nanti di Mesir dan Baghdad. Sehingga nanti ambil kesimpulan di tarjih itu simpel aja ya, lihat saja satu sok 4 mud. Kalau 1 mud berapa? 1 mud itu ngambil beras 1 cakupan. Ternyata 1 cakupan 600 on. Ya udah kali 4.
berarti 2 kilo 400 gram. Nah udah digenepin di tarjih 2,5 kilo. Tapi apakah ini baku? Enggak juga. Maka di tarjih Jawa Timur sama Jogja misalnya itu berdekatan tapi beda itu. Satunya 3 kilo, satu 2,5 kilo. Ya nggak apa-apa juga. Karena itu kemudian memberikan kias jadi yang luas. Tapi ini muamalah. Bagaimana dengan ibadah? Ibadah harus ada batasnya. Misalnya di Muhammadiyah tentang lafadz niat. Lafadz niat kita tidak pakai usolli. Tapi sebagian yang mengatakan harus ada usolli itu dikiaskan dengan niat haji. Niat haji ada kalimat labbaika hajjan. Itu kan niat itu. Berarti ibadah yang lain juga harus niat. Ada lafaznya bukan niatnya, tapi ada lafaznya. Nah dalam hal ibadah Muhammadiyah tidak pakai. Muhammadiyah tidak pakai. Atau misalnya nanti tentang kalimat as-sholatul jami'ah. Kita sholat id tidak pakai sholatul jami'ah. Sholat tarawih tidak pakai. Yang pakai nanti di sholat istisqa. Sholat kusuf bukan istisqa, sholat kusuf, sholat gerhana. Karena di hadisnya memang di sholat kusuf itu Nabi bilang kepada sahabat untuk menyampaikan kalimat as-sholatul jami'ah. Jadi kalimatnya jelas. Maka tentang sholat kusuf Anda kata as-sholatul jami'ah, tapi sholat yang lain tidak ketemu. Nah kenapa seketat itu dalam hal ibadah? Karena ibadah itu ada 4 hal yang membuat kias tidak bisa masuk dalam hal ibadah. Pertama, ibadah itu perkara gaib. Dia datang dengan perintah, bukan datang dengan perenungan. Kayaknya bagus begini, nggak begitu? Kenapa subuh 2 rakaat? Itu Nabi nggak merenung. Bagusnya subuh berapa rakaat ya? Nggak gitu. Dia perkara gaib. Kemudian yang kedua, ibadah itu tidak boleh inovasi. Kalau ada inovasi namanya bid'ah. Maka nggak boleh kita kias. Yang ketiga, ibadah itu kewajibannya adalah ittiba. Harus ada contoh. Maka kita kenal dasar hukum ibadah itu haram kecuali ada dalil. Kalau nggak ada dalil ya nggak boleh dikiaskan. Nanti kalimat as-sholatu lidzikri, sholat itu untuk ingat, berarti tujuannya ingat. Dikiaskan aja, nggak usah soal sholat, yang penting ingat. Nggak bisa, karena ini persoalan yang memang sifatnya gaib tadi. Dan yang keempat, ibadah itu bukan pikiran yang logis. Kias itu dasarnya adalah logika. Ibadah dasarnya bukan logika. Andai pakai logika, tentu kalau kita buang angin, yang dibersihkan bukan wajah, bukan wudhu, tapi istinja. Tapi ketika kita buang angin, disuruhnya wudhu, bukan istinja. Karena itu ini bukan persoalan logika, sehingga ibadah tidak boleh pakai kias. Nah ini yang kemudian bagian dari kias. Sehingga di Muhammadiyah memang kias itu umumnya jarang dilakukan. Sebenarnya lebih banyak nanti ijtihadnya istislahi daripada kiasnya. Karena kalau kias ini perkara-perkara muamalah yang umum-umum saja. Sehingga nanti di dalam kaidah tentang kias ya umumnya nanti kita kenal itu al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman, bahwa hukum itu selalu mengikuti ilahnya, baik dia ada maupun tidak ada. Jadi kalau apa hukumnya pakai pisau, tanya dulu buat apa. Nah, itu namanya ilah. Buat bunuh orang ya nggak boleh, buat masak ya boleh. Jadi itu namanya ma'illatihi, ilahnya apa dulu. Sehingga semua hukum nanti balik ke sana. Dan tidak boleh kemudian kias itu dilakukan pada sesuatu yang nasnya sudah jelas. Kalau nasnya sudah jelas, jangan dikiaskan lagi. Itu seolah-olah kita anggap baru, padahal tidak baru. Nah di Muhammadiyah memang yang dulu
kias itu pada sesuatu yang baru, itu pada soal bayi tabung itu. Jadi bayi tabung itu karena beda dengan surrogat mother tadi. Surrogat mother nitip rahim, ini bayi tabung ini embrionya keluar dimasukin lagi. Nah ini bisa persoalan kias, tapi nanti surrogat mother nampaknya tidak sekedar kias karena tidak cukup, karena belum ada, karena garis nasabnya nanti gimana, karena yang nanti melahirkan bukan ibunya. Nah ini repotnya di situ. Nah ini persoalan beberapa hal kias, sehingga kalau nanti ada hal ini nanti perlu dikiaskan, lihat dulu. Adapun nanti di dalam tarjih ini mirip dengan apa yang disampaikan oleh Pak Asmun itu, bahwa Muhammadiyah itu tarjih itu mirip dengan mazhab Hambali yang pakai kias itu kalau dalam keadaan darurat saja, sehingga betul-betul kita belajar dulu, karena memang kaidah belajar ini berat. Nabi sampaikan, "Nadzarallahu man sami'a maqalati fawa'a wa hafidhaha thumma amila biha wa balaghaha. Farubba hamilin fikhin laisa bifaqihin wa rubba hamilin fikhin illa man huwa afqahu minhu." Jadi Allah itu akan berikan pertolongan kalau orang mau belajar serius. Tahapannya apa? Sami'a maqalati, dia harus mendengarkan jelas gurunya siapa. Fawa'aha, dia faham. Wa hafidhaha, dia hafal. Wa amila biha, dia amalkan. Tsumma balagha, baru disampaikan. Jadi jangan baru dengar, faham enggak, hafal enggak, nyampein. Jangan. Faham juga, hafal juga, amalkan juga, baru sampein. Karena Nabi ingatkan, rubba hamilin fikin laisa bifaqihin. Banyak orang menyampaikan ilmu padahal dia bukan ahli ilmu, dan banyak orang menyampaikan ilmu padahal di depannya banyak orang yang lebih berilmu. Nah ini sehingga kias harus betul-betul hati-hati, tidak sembarangan kita merasa bisa beristihad sehingga gampang melakukan kias. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah dan kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.